The national debt. The national debt. The national debt. President Trump's one big beautiful bill passing in the House by the slimmest of margins. The bill is passed. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, bombastis nih guys, Amerika punya utang 36,2 triliun dolar. Pembayaran bunganya sekarang melebihi anggaran militer mereka. Ini bukan main-main, bisa jadi bom waktu ekonomi global. Tonton sampai habis karena ini bakal mengubah cara kalian melihat ekonomi dunia. Chapter 1. Monster bernama bunga. Guys, coba kalian bayangkan kalau seluruh anggaran negara habis cuma untuk bayar bunga utang. Bukan untuk pendidikan, bukan untuk kesehatan, bahkan bukan untuk pertahanan. Itulah yang sedang terjadi di Amerika. Tahun 2024, pemerintah Amerika Serikat menghabiskan sekitar 881 miliar dolar hanya untuk membayar bunga utang. Jumlah ini lebih besar dari anggaran militer mereka yang sekitar 850 miliar dolar. Dan menurut Congressional Budget Office, angka ini akan terus naik, diproyeksikan mencapai 952 miliar dolar tahun depan, dan bahkan 1,8 triliun dolar pada 2035. Bayangkan 1,8 triliun dolar. Itu hampir 30 kali lipat dari seluruh APBN Indonesia. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah kenaikan suku bunga acuan oleh Federal Reserve. Dalam 3 tahun terakhir, The Fed menaikkan suku bunga dari 0,25%, jadi lebih dari 5%. Akibatnya, biaya untuk menerbitkan surat utang baru jadi jauh lebih mahal. Obligasi 10 tahun, Amerika Serikat kini memiliki yield sekitar 4,35%, tertinggi dalam 2 dekade. Dengan utang yang menumpuk dan bunga yang tinggi, pemerintah Amerika Serikat seperti rumah tangga yang gajinya habis hanya untuk membayar bunga kartu kredit. Pokok utangnya tidak tersentuh. Tapi ini bukan rumah tangga. Ini negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dan ketika negara sekelas Amerika mulai kewalahan hanya untuk bayar bunganya, pertanyaannya bukan lagi, apakah ini masalah? Tapi, apa dampaknya ke seluruh dunia? Chapter 2, retaknya kepercayaan pasar. Dulu, obligasi Amerika Serikat dianggap sebagai investasi paling aman di dunia. Kalau pasar keuangan goyang, orang lari ke US Treasury. Ibaratnya, ini emas digital versi negara. Tapi sekarang, kepercayaan itu mulai retak. Investor global mulai mempertanyakan, mampukah Amerika bayar semua utangnya? Dan respons mereka bukan cuma sekadar opini. China, pemegang utang terbesar kedua setelah Jepang, sudah mengurangi kepemilikannya drastis. Dari puncaknya di tahun 2013 yang mencapai 1,3 triliun dolar, kini tinggal sekitar 765 miliar dolar. Ini pertama kalinya sejak tahun 2000, kepemilikan Cina turun di bawah Inggris. Kenapa ini penting? Karena ketika negara seperti Cina melepas treasury, itu sinyal kuat bahwa risiko utang Amerika bukan lagi cuma teori. Investor global juga mulai minta imbal hasil yield yang lebih tinggi. Sekarang yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat ada di kisaran 4,35%. Dan itu artinya biaya utang makin mahal. Efeknya, dana asing yang biasanya mengalir ke negara berkembang seperti Indonesia bisa berbalik arah, mengejar yield yang lebih tinggi, dan dianggap lebih aman di Amerika Serikat. Hasilnya, rupiah bisa tertekan, likuiditas pasar bisa kering, dan bunga pinjaman domestik ikut naik. Yang lebih gawat, kalau United States Treasury mulai dianggap berisiko, sistem keuangan global bisa goyah. Karena hampir semua negara, termasuk Indonesia, pegang sebagian cadangan devisa mereka dalam bentuk surat utang Amerika Serikat. Jadi ini bukan cuma cerita tentang keuangan Amerika. Ini tentang domino effect, tentang bagaimana satu retakan kecil bisa jadi gempa besar untuk seluruh sistem keuangan dunia. Chapter 3. Defisit menggila. Guys, kalau utang itu seperti sumur, maka Amerika sedang menggali sambil terus menuangkan air ke dalamnya. Tahun ini saja, defisit anggaran Amerika Serikat diperkirakan mencapai 1,83 triliun dolar. Artinya, pemerintah mengeluarkan uang jauh lebih besar daripada yang mereka hasilkan dari pajak dan pendapatan negara. Dan tahun depan, diproyeksikan membengkak jadi 1,9 triliun dolar. Dan ini bukan kejadian satu kali. Ini defisit struktural. Artinya terus berulang, bukan hanya karena pandemi atau krisis. Beban utamanya datang dari pengeluaran jangka panjang, program jaminan sosial, kesehatan publik,
bunga utang, dan pertahanan. Lalu kenapa nggak dikurangi saja? Masalahnya, siapa yang berani potong dana pensiun atau subsidi kesehatan dan menaikkan pajak? Itu langkah bunuh diri politik di Amerika. Jadi, satu-satunya jalan yang mereka pilih adalah tambal defisit dengan utang baru. Congressional Budget Office memperkirakan total bunga yang harus dibayar dalam 10 tahun ke depan akan mencapai 13,8 triliun dolar. Itu hampir setara dengan total produk domestik bruto Cina hari ini, dan rasio utang terhadap PDB sudah tembus 122% tahun ini dan diprediksi naik ke 156% pada 2055. Sebagai perbandingan, Indonesia masih di kisaran 39-40%. Ini bukan lagi soal utang wajar atau tidak. Ini soal arah ekonomi Amerika ke depan. Jika tidak ada pembenahan fiskal yang serius, defisit ini akan terus bertumpuk dan menjadi bom waktu yang siap meledak. Bukan hanya di Washington, tapi di seluruh pasar global. Chapter 4, dampak ke dompet kita. Mungkin kalian pikir, masalah utang Amerika ngapain kita pusingin? Jauh banget, bukan urusan kita. Tapi justru itu, kadang yang jauh itu, yang diam-diam bikin dompet kita bolong. Gini logikanya, Amerika sekarang lagi utang gila-gilaan. Bunga utangnya tinggi banget, jadi mereka butuh uang dari investor. Nah, biar investor tertarik, mereka naikin bunga surat utangnya, alias obligasi Amerika Serikat. Yieldnya sekarang udah di atas 4,3%. Buat investor, itu lumayan banget dan kelihatan aman. Akibatnya, duit asing yang tadinya mampir ke negara-negara berkembang kayak Indonesia, sekarang balik arah masuk ke Amerika semua. Kita sebut ini capital outflow. Kalau duit asing keluar, rupiah jadi tertekan. Dan begitu rupiah mulai goyah, Bank Indonesia harus pasang rem, naikin suku bunga. Kalau enggak, rupiah bisa jatuh lebih dalam. Tapi begitu suku bunga naik, kita semua ikut ketarik. Bunga KPR naik, cicilan motor naik, kredit usaha rakyat ikut naik. Mau buka usaha, pinjam modalnya lebih mahal. Mau ambil rumah, angsuran jadi makin tinggi. Itu baru satu sisi. Belum yang kedua, ekspor kita ke Amerika. Amerika itu pembeli besar produk Indonesia. Mereka beli tekstil, sepatu, makanan, elektronik, furnitur, semua. Tapi kalau mereka lagi krisis, mereka bakal ngurangin belanja. Kalau ekspor kita turun, maka industri dalam negeri juga ikut ngerem. Pabrik jadi pelan, mesin melambat. Kalau udah kayak gitu, kemungkinan besar maka PHK mulai terjadi. Ini efek domino yang bisa sampai ke pasar, ke kontrakan, ke dapur, rumah. Belum cukup, bayangin juga harga barang impor. Karena rupiah lemah, semua barang dari luar jadi mahal. Mulai dari bahan baku sampai makanan kemasan di supermarket. Jadi, kalau kamu ngerasa harga barang makin mahal, cicilan makin berat, dan gaji terasa makin sempit, bisa jadi bukan karena Indonesianya yang salah, tapi karena tetangga paling kaya di dunia, Amerika, lagi batuk keras dan kita kena cipratannya. Makanya utang Amerika itu bukan cuma angka di layar Bloomberg. Itu bisa jadi alasan kenapa belanja bulanan kamu naik padahal isinya sama. Chapter 5. Kesimpulan. Guys, sekarang kita sampai di ujung pusaran utang ini. Amerika sedang berdiri di titik kritis dan seluruh dunia sedang melihat ke arah mereka. Dengan utang yang sudah melewati 36 triliun dolar dan bunga tahunan yang sebentar lagi tembus 1 triliun, satu hal jadi jelas. Mereka tidak bisa lari dari kenyataan ini. Pemerintah Amerika hanya punya 3 pilihan. Pertama, potong pengeluaran termasuk subsidi, tunjangan sosial, dan anggaran militer. Tapi ini bisa memicu krisis sosial dalam negeri. Demo, penolakan, politik jadi panas. Kedua, naikkan pajak. Ini langkah logis tapi tidak populer. Kelas menengah bisa protes, perusahaan besar bisa pindah ke luar negeri. Secara politik, hampir mustahil. Ketiga, cetak uang lebih banyak. Kelihatannya gampang, tapi berisiko besar. Inflasi bisa melonjak, dolar bisa melemah, dan karena dolar adalah mata uang cadangan dunia, efeknya akan menyentuh semua negara, termasuk Indonesia. Dan sekarang mari kita lihat lebih luas. Apa yang sedang terjadi ini bukan cuma masalah fiskal Amerika. Ini adalah ujian buat sistem ekonomi global. Sistem yang selama ini bergantung pada kekuatan dolar. Kalau Amerika goyah, maka sistem yang dibangun sejak Perang Dunia Kedua ikut terguncang. Bank sentral di Asia, Afrika, Eropa, semuanya pegang dolar. Kalau dolar goyang, semua ikut goyang. Jika investor tak lagi percaya pada obligasi Amerika Serikat, maka uang global akan mencari tempat baru.
Dan ketika uang bergerak liar, pasar bisa kacau. Yang terjadi bukan cuma inflasi atau resesi, tapi bisa memicu perubahan besar dalam tatanan ekonomi dunia. Jadi sekarang kita harus tanya, masihkah dolar bisa dipercaya sebagai jangkar ekonomi dunia? Atau kita sedang menyaksikan awal dari akhir sebuah dominasi? Kalau surat utang Amerika yang dulu disebut safe haven, kini terasa tak aman. Apa yang masih bisa kita percaya? Tulis pendapat kalian di komentar. Karena makin besar kekuasaan, makin besar pula dampaknya ketika sistem itu mulai retak. Dan kita semua ada di dalam kapal yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombastis lainnya, dan yang terutama, tetap cerdas. Kesuksesan pasti akan diraih. Ayo tonton channel si Karyawan Pintar, berbagi tips dan trik yang akan membantumu. Baca buku, tingkatkan pengetahuan, maka kesuksesan pasti akan kau raih. Percayalah.